Ketika kita membaca Alkitab, saudara, kalau Anda jadi saya akan banyak memiliki sebuah bayangan. Apakah Alkitab ini dongeng, ini halusinasi, ini isapan jempol, atau fakta? Nah, bagaimana kita membahasnya? Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, kami berdoa, biarlah di dalam perenungan firman pada hari ini, Tuhan memberikan pencerahan dan kami semakin mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amen. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, mari kita like, subscribe, komen, dan share. Sehingga program ini semakin jadi berkat buat banyak orang dan menjadi sebuah program yang semakin berkembang, saudara. Nah, seperti saya katakan, apalagi waktu kita membaca kitab Wahyu, ada lagi istilah kerajaan 1000 tahun, saudara. Kerajaan 1000 tahun ini kan kayak cerita-cerita Aladin, ya kan, 1001 malam, betul kan? Seperti ada 1000 candi kita lihat di dalam kisah-kisah dongeng-dongeng di Indonesia. Ada lagi kisah-kisah yang menggambarkan bahwa semua itu adalah angan-angan belaka. Nah, bagaimana dengan kerajaan 1000 tahun? Ayat ini saya ambil dari kitab Wahyu 20 ayat 6, saudara. Yang berkata begini, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Nah, kenapa kata 1000 ini? Karena cukup menarik, ada pandangan-pandangan yang berbeda dari para teolog menyikapi ayat ini. Nah, saya ingin sharing buat kita semua supaya kita tidak bingung. Yang pertama adalah pandangan, saya pakai bahasa sehari-hari, saudara ya, yaitu pandangan bahwa kitab Wahyu ini adalah hanya simbol. Dan kalau kita telisik, yang menulis adalah seorang bernama Yohanes, murid Yesus. Pada saat itu dia sedang dipenjara dan kerajaan Roma sedang berkuasa. Sehingga ketika Yohanes menulis surat-suratnya, dia menggunakan kata-kata bahasa simbol dengan makna-makna terselubung sehingga Roma tidak mengerti apa yang dimaksudkannya. Anda mengerti kan? Ibaratnya begini nih, Perang Dunia Kedua, ya kan? Semua radio pasti disadap. Jadi Amerika contohnya, ketika ingin memberi pesan kepada tentara sekutu, mereka pakai kata-kata simbol gitu. Dan sampai sekarang intelijen pakai kata-kata simbol. Contoh-contohnya gimana? Kijang 2, monitor Kijang 2 gitu kan. Nah, ada di mana Kijang 2? Nah, rusa lagi menunggu. Nah, betul dong. Nah, itu apa? Ya, kode-kode lah, bahasa sandi. Roger, paket sudah diterima belum Roger? Paket sudah diterima. Padahal paketnya ngomongin tahanan, saudara. Bilangnya paket. Itu kan bahasa-bahasa simbol. Nah, jadi ada pandangan-pandangan teologi tertentu menyatakan bahwa ini pun adalah bahasa-bahasa simbol. Jadi kita perlu betul-betul menelisik apa maksud Yohanes di balik semua kata-kata ini. Contohnya ada kuda belang lah, ada kuda merah, ada kuda hitam. Apa ini maksudnya? Kita harus bisa menelisik ke dalam. Maksudnya apa? Kijang 72 lagi di mana Roger, kan bukan berarti Kijang, saudara. Iya kan? Itu artinya ada tim lain lagi di tempat persembunyian dia. Nah, ini pandangan yang pertama. Saya stop dulu sampai di sini. Ada pandangan yang kedua, yang para teolog menganggap bahwa apa yang tertulis itulah yang akan terjadi. Jadi, mereka menganggap seperti kerajaan 1000 tahun, dia betul-betul akan ada kerajaan. Tuhan Yesus memerintah di dunia ini dan panjangnya memang betul-betul literal, yaitu 1000 tahun. Jadi sekali lagi saudara, ada teolog-teolog yang menganggapnya bahwa kitab Wahyu adalah kitab yang literal. Apa yang tertulis itulah yang terjadi. Kalau dianggap atau dikatakan kerajaan 1000 tahun, artinya memang kerajaannya 1000 tahun. Literal adalah orang-orang yang tinggal dan memerintah 1000 tahun lamanya. Nah, sehingga seperti contohnya adalah Yesaya 65 ayat yang ke-25. Ayat berkata begini, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput di dalam kerajaan 1000 tahun ini. Singa akan makan jerami seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Jadi mereka semua menganggap semua ini betul-betul seperti Disneyland, saudara, yang akan terjadi di dunia ini dan melanggar semua hukum bumi manapun gitu.
bahwa singa bisa berdamai sama domba. Ya kan? Semua damai. Dan itu akan terjadi di dunia ini. Nah, itu pandangan kedua. Pandangan ketiga mengenai kitab Wahyu adalah memang semua ini betul-betul fakta, yaitu 1000 tahun. Tetapi secara rohani. Jadi kerajaan 1000 tahun itu sudah terjadi sekarang. Waktu Tuhan Yesus datang, dia sudah menyatakan kerajaan Allah sudah dekat. Dan 1000 tahun itu artinya waktu yang lama dan sudah terjadi. 1000 tahunnya di mana? Di dalam hati kita, penuh dengan damai, penuh dengan sukacita. Walaupun istri ngomel-ngomel, teriak-teriak, suami punya hati damai. Kerajaan 1000 tahun tuh. Iya kan? Nah, istri juga harus punya damai di dalam hati. Walaupun anak-anak nyebelin, tidurnya selalu malam, bangunnya selalu telat, tapi tetap sabar gitu ya. Nggak cuci piring, nggak beresin makanan, tetap sabar. Ada kerajaan 1000 tahun yang sedang memerintah dalam hatiku. Nah, kira-kira seperti itu. Ada 3 pandangan ini, dan saya menyerahkan kepada kita sekalian, mana yang betul-betul Anda yakini. Karena sampai hari ini teolog pun memiliki 3 pandangan yang berbeda. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, karena segala sesuatunya kan memang sedang prediksi ke tahun ke depan, saudara. Iya kan? Tidak ada yang benar karena memang belum terjadi betul-betul. Nanti kalau sudah kejadian kita baru bisa mengerti mana dari 3 pandangan ini yang ternyata lebih akurat. Itulah mengenai kerajaan 1000 tahun, tetapi Alkitab bukanlah kitab dongeng. Alkitab bukanlah kitab isapan jempol. Alkitab bukanlah kitab yang tidak jelas antah berantah, tapi semuanya ada penjelasan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa biarlah saat ini ketika kami mendengar firman, terang firman-Mu itu mencerahkan hati kami dan pikiran kami, sehingga kami semakin mengerti akan firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak sekalian, jika GPDC menjadi berkat bagi Anda semua, nantikan lagi program-program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi di Glow Pastoral Digital Channel. Tuhan Yesus berkati. Yes. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.